Ya, ya mohon maaf terlambat karena, habis kuliah ya. Di oke sebelum kita mulai silakan presensi dulu. Alicia Ulinuha, Beatrix Yapli, Hadir. Hadir Pak Alisha. Estrana, Elena, Hadir. ya videonya di on kan? Nabila, Hadir, Pak. Estrana nggak ada. Mister Rona hadir, Pak, tapi lagi kendala koneksi. Sedang berusaha untuk join Zoom. Ya, sudah kelihatan di layar. Sudah, Pak. Oke, baik ya. Jadi kita lanjutkan untuk sesi materi ini ya, dengan topik larutan ya. Oke, di sini ada 3 gambar, yaitu ada larutan, ada suspensi, ada emulsi ya. Ada yang tahu bedanya apa? Kalau larutan itu dia sistemnya satu fase, Pak. Jadi padatannya itu terlarut sepenuhnya di pelarutnya. Terus kalau misalnya suspensi itu sistem dua fase tapi padat yang didispersikan ke dalam apa larutan. Kalau misalnya emulsi itu dia dua fase itu ada fase minyak dan fase airnya, Pak. Terus dia bentuknya itu droplet gitu. Ya, jadi larutan satu fase, sementara suspensi dan emulsi 2 fase ya. Mengapa kalau larutan satu fase? Oke. Hmm. Karena bahan yang ditambahkan ke dalamnya itu terdispersi secara molekuler. Di sini ada NaCl, di mana NaCl ini akan masuk ke rongga-rongga solvent yang dibentuk oleh molekul air ya, sehingga bentukannya adalah bening, jernih gitu ya, satu fase. Sementara suspensi dan emulsi keduanya adalah 2 fase. Yang membedakan adalah pada suspensi fase terdispersinya adalah padatan gitu ya, sementara pada emulsi fase terdispersinya adalah cairan yang tidak campur dengan air gitu ya. Nah, larutan ya pada sediaan farmasi,
Banyak sekali, ada beberapa sediaan yang bentuknya larutan ya, baik untuk tujuan topikal, ini contohnya adalah lidocaine topical solution. Kemudian ada beberapa sediaan parenteral yang memang bentuknya larutan, injeksi gitu ya, di mana memang dipersyaraatkan tidak boleh ada partikel kasar yang memungkinkan dapat menyebabkan emboli atau penyumbatan kapiler darah gitu ya. Dan sediaan oral solution yang memang bentuknya adalah larutan ya, bisa berupa sirup, konvensional sirup ataupun dry sirup ataupun eliksir. Di mana eliksir ini eh, menggunakan kesolven sebagai pelarut untuk meningkatkan kelarutan bahan aktif. Apa sih larutan? Kalau kita lihat definisi di Farmakopeia Indonesia disebutkan bahwa larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih solut yang terlarut secara molekuler pada satu pembawa atau campuran solvent, gitu ya. Jadi sediaan cair yang mengandung satu atau bahan yang terlarut atau terdispersi secara molekuler ya. Ada oral solution, di mana oral solution ini didefinisikan sebagai sediaan cair yang ditujukan untuk pemberian per oral ya. Bisa mengandung satu atau lebih bahan dengan dan tanpa pelarut, pengawet, pemanis, perasa yang larut air. Bedanya kalau kita membuat sediaan larutan um, secara visual ya, dengan dibandingkan dengan sediaan kolloid mungkin agak mirip ya. Jadi kolloid itu ada fase yang tidak terlarut, tetapi ukurannya sangat kecil ya. Jadi secara visual mungkin akan mirip dengan larutan, tetapi pada uji hamburan sinar, kalau sediaan larutan maka cahaya akan ditransmisikan gitu ya. Jadi lolos. Sedangkan pada sediaan kolloid, cahaya itu akan dihamburkan sehingga warna cahayanya akan lebih terang gitu ya, karena partikel-partikel kecil ini akan menghamburkan sinar, sedangkan pada sediaan suspensi cahaya itu akan direfleksikan, dipantulkan balik gitu ya, sehingga nanti ada yang uh, dan ini terlihat jelas ya. Kalau kita lihat tabel perbandingan antara larutan, dispersi koloid, dan dispersi kasar atau suspensi ya. Itu larutan umumnya ukuran partikelnya tidak terlihat. Di sini kenapa kok disebut partikel size-nya kurang dari 1 nano? Ini lebih mengarah ke ukuran molekul atau berat molekul ya. Karena dia terdispersi secara molekuler. 1 nano itu ukurannya sangat kecil ya. Jadi 510 Dalton itu setara 500 Dalton itu setara 2 nanometer. Sehingga kalau 1 nano mungkin separuhnya atau lebih gitu ya. Jadi yang dimaksudkan ukuran partikel ini adalah bukan partikel kasar, tetapi lebih ke berat molekul atau ukuran molekul suatu zat gitu ya. Dan ini pada evaluasi dengan elektron mikroskop tidak dapat dideteksi ya. Jadi tidak tampak dengan melakukan evaluasi pada elektron mikroskop. Sedangkan kalau dispersi koloid itu terdapat partikel yang tidak terlarut, tetapi ukurannya sangat kecil ya, berkisar antara 1 nano hingga setengah mikron, dan kita bisa melihat atau mendeteksi eh, partikel-partikel ini dengan menggunakan elektron mikroskop. Kalau sampelnya cair, maka bisa menggunakan TEM atau Transmission Electron Microscope. Sementara kalau suspensi kasar, dia mengandung partikel dengan ukuran yang lebih besar daripada setengah mikron, jadi micro size gitu ya. Dan dengan mikroskop biasa atau mikroskop cahaya tampak partikel atau padatannya gitu ya. Jadi yang membedakan kalau dispersi molekuler tidak ada partikelnya. Kalau dispersi koloid mengandung partikel dengan ukuran yang sangat kecil sehingga penampakan visualnya mirip ya antara larutan dengan dispersi koloid. Mungkin kalau dispersi koloid seperti emulsi yang transparan gitu ya. Sedangkan kalau dengan dispersi kasar atau suspensi jauh bedanya, karena dispersi kasar atau suspensi ini bisa kasat mata kita lihat secara visual. Selain oral solution ada sediaan
drop atau gute ya, yang didefinisikan sebagai sediaan cair baik berupa larutan, emosi, atau suspensi yang diinginkan untuk sediaan luar atau sediaan dalam, gitu ya. Ciri khas dari sediaan drop ini adalah penggunaan dropper atau penetes untuk, pemberian dosis tertentu ya, ada dos aplikatornya. Walaupun sediaan, drop ini belum tentu larutan, jadi ada sediaan drop yang bentuknya suspensi ya, katakanlah interlock. Interlock itu probiotik dalam pembawa minyak. Jadi pembawanya adalah minyak sunflower ya, minyak bunga matahari. Itu juga, ditujukan untuk atau dibuat sediaan drop ya. Jadi bisa jadi bentuknya larutan, emosi, atau suspensi, dan ini banyak dipakai untuk anak-anak. Dan dropper-nya itu, memiliki takaran yang standar ya, bisa pada umumnya menggunakan drop yang seperti pipet ini ya, yang bisa mengambil sediaan sejumlah volume tertentu, 0,2, 0,5, 0,6 gitu ya. Atau, kadang tanpa dropper ya, tapi di bagian leher botolnya ini ada semacam tub kecil gitu ya, yang itu digunakan untuk meneteskan obat ya, dan itu sudah terstandarkan ya. Sehingga satu tetes setara dengan sekian, dosis sekian, gitu ya. Selain drop ada sediaan eliksir ya. Eliksir kalau kita lihat definisinya adalah sediaan farmasi yang memiliki rasa dan bau yang enak gitu ya, yang bisa mengandung, bahan aktif, sugar atau pemanis, pewarna, dan pengawet ya. Eliksir ini pada umumnya menggunakan kosolven untuk meningkatkan kelarutan bahan aktifnya. Beberapa produk terkenal ini menggunakan etanol, tapi sekarang karena ada halal mandatori maka, bisa menggunakan opsi kosolven yang lain untuk meningkatkan kelarutan bahan aktif. Intinya bedanya dengan sirup, kalau sirup pembawa utamanya air, kalau eliksir ada kombinasi solvent di sana ya. Sehingga apa kelebihan sediaan larutan, tentunya, sediaan ini akan memudahkan beberapa konsumen untuk, penggunaan obat ya, baik itu bayi, anak-anak, atau geriatrik, atau beberapa pasien dengan gangguan, psikiatrik ya, yang mengalami kesulitan menelan, bisa, eee, diatasi dengan penggunaan sediaan cair ini. Kemudian, memiliki onset of action yang lebih cepat karena bentuk sediaan terlarut, bahan obatnya berada dalam bentuk molekuler sehingga siap diabsorpsi gitu ya. Sebetulnya secara bioavailabilitas, tablet dengan sirup itu memiliki bioavailabilitas yang sama ya, karena ada parameter uji disolusi terbanding yang memastikan bahwa kalau dibuat sediaan tablet atau dibuat sediaan suspensi, dalam waktu sekian menit harus sekian persen yang terdisolusi ya. Jadi kalau acuannya adalah yang terlarut maka, siap untuk penetrasi gitu ya. Jadi secara bioavailabilitas mungkin sama, tetap secara onset of action berbeda. Karena kalau tablet atau suspensi harus mengalami fase pelarutan, ini Anda lihat ya, harus melewati fase disolusi terlebih dahulu untuk selanjutnya diabsorpsi melewati, membran usus ya atau intestin. Kemudian, mmm, memungkinkan pemberian dengan dose adjustment ya. Jadi, mmm, tidak terlalu sulit seperti halnya tablet ya. Kalau tablet pasien butuh setengah tablet, itu kita bisa iris ya, tapi kalau pasien butuh seperempat tablet akan sangat sulit memperoleh dosis yang tepat setengah atau seperempat tablet ya. Sementara kalau kita membuat sediaan sirup, kita dengan mudah adjust dosisnya ya. Katakanlah kalau bayi ini, butuhnya 0,2, kita bisa pakai drop 0,2 mililiter ya. Tapi kalau dia butuh dosis yang besar, katakanlah 0,6 karena indikasi beda, misalkan zinc untuk, diare dengan zinc untuk, peningkat imun gitu ya, dosisnya beda maka kita bisa berikan, dengan volume adjustment ya, sehingga lebih mudah untuk dosing adjustment-nya ya.
Nah, ini kalau kita lihat proses antara sediaan, tablet dengan sediaan cair ya. Pada sediaan tablet, ketika diminum tablet berada di lambung, kemudian mengalami disintegrasi, selanjutnya disolusi, terlarut gitu ya. Kemudian obat yang terlarut akan terabsorpsi ke peredaran darah sistemik ya. Sementara kalau sediaan larutan dia langsung berada di dalam bentuk larutan sehingga siap diabsorpsi. Nah, molekul obat yang terlarut akan bisa melewati membran biologis ya dengan mekanisme difusi. Difusi adalah perpindahan konsentrasi rendahan obat dari konsentrasi tinggi di lambung ke konsentrasi yang rendah ke peredaran darah, gitu ya. Nah, syarat mutlak obat yang bisa berdifusi dengan baik adalah terlarut dan dalam bentuk tak terionkan, gitu ya. Sehingga selain larut, maka kondisi tak terionkan menjadi penting, gitu ya. Nah, sekarang ada aspirin, obat yang memiliki nilai pKa 4,5, eee, maka aspirin ini akan lebih banyak diabsorpsi di mana? Di usus atau di lambung? Kalau di usus pH-nya 6,8, kalau di lambung pH-nya 2. Untuk aspirin lebih banyak diabsorpsi di mana? Di lambung. Di lambung. Kenapa di lambung? Kalau di lambung dalam bentuk yang tak terionkan. Ya, jadi karena dia asam, ketika lingkungannya asam, maka banyak jumlah yang tak terionkan ya. Sehingga kalau lebih banyak jumlah yang tak terionkan, maka jumlah yang berdifusi akan semakin besar. Sehingga obat-obatan yang asam lemah lebih banyak terabsorpsi di area lambung ya. Sementara nanti untuk obat-obatan yang basal lebih banyak terabsorpsi di intestin. Kelebihan tadi, sediaan larutan juga memiliki kelemahan ya. Kelemahan utamanya adalah terkait dengan penggunaan air sebagai media. Nah, air sebagai media ini bisa menyebabkan ketidakstabilan dari bahan aktif, antara lain karena adanya proses hidrolisis ya. Jadi hidrolisis adalah proses, kerusakan struktur kimia dari suatu molekul obat karena adanya molekul air. Nah, dalam hal ini contohnya aspirin. Aspirin ini bisa mengalami hidrolisis karena protonasi dari molekul air yang menyebabkan, pecah menjadi asam salisilat yang bentuknya jarum gitu ya, dengan asam asetat yang berbau cuka. Jadi kalau kita mau lihat apakah, sediaan aspirin kita terdegradasi atau tidak ya dilihat baunya gitu ya, kalau baunya asam cuka berarti ada kemungkinan aspirinnya sudah terdegradasi ya. Atau kalau misalnya dalam bentuk larutan muncul endapan gitu ya, oh bisa saja itu mungkin adalah asam salisilat. Selain aspirin yang juga, banyak dipakai untuk anak-anak adalah penisilin ya, amoksisilin, amoksiklav gitu ya, yang biasa dipakai untuk, infeksi saluran nafas gitu ya. Mmm, Penisilin diketahui memiliki cincin beta laktam ya, yang mana cincin beta laktam ini bisa terhidrolisis karena adanya air menjadi asam peniloat yang tidak aktif gitu. Nah ini yang harus dipikirkan ya, sehingga kalau Anda lihat sediaan-sediaan cair untuk anak-anak yang isinya amoksisilin, amoksiklav itu bentuknya adalah sirup kering. Ya, hampir tidak ada yang bentuknya adalah larutan atau suspensi ya. Jadi media air bisa menyebabkan ketidakstabilan bahan aktif. Yang kedua, keberadaan air juga dapat menjadi media yang baik untuk pertumbuhan mikroba, padahal, sediaan liquid ini dibuat multiple dose ya, artinya untuk pemakaian beberapa kali sehingga, hal itu tentu menjadi concern kalau, mmm, dengan adanya air, ada kandungan gula sehingga media mikrobanya tumbuh tentu bisa mengakibatkan ketidakstabilan mikrobiologis yang nantinya bisa menyebabkan, stabilitas fisika dan kimia dari sediaannya menurun. Kemudian, dibandingkan dengan sediaan kapsul atau tablet,
produk liquid lebih bulky dan lebih berat ya. Sehingga dari aspek distribusi dan penyimpanan, lebih cost ya, jadi lebih, mahal gitu ya. Terus space yang lebih besar, transportasinya itu hanya terbatas bisa mengangkut sekian karena ada batasan berat di sana ya. Kemudian, akurasi dari dosis sangat bergantung ke dos aplikatornya. Jadi, mmm, untuk beberapa obat yang memiliki rentang terapi yang sempit, ini harus diperhatikan gitu ya, karena kalau Anda menggunakan sendok, itu walaupun sudah tertulis 5 mili ya, tapi, eee, harus atau sangat sulit untuk memberikan tepat 5 mili ya, karena ada meniskus atas, meniskus bawah gitu ya. Kemudian, untuk beberapa obat contohnya azitromisin, azitromisin itu ada yang bentuknya dry syrup ya, pemakaiannya sekali sehari, karena dia antibiotik, maka akan sangat rawan jika, eee, jumlahnya tidak sesuai ya. Oleh karena itu dos aplikatornya dibuat bentuk step. Jadi untuk memastikan bahwa pemberian dosisnya sesuai, maka dos aplikatornya bukan sendok takar, tetapi step ya. Jadi untuk beberapa jenis obat tertentu dengan rentang terapi yang sempit, maka harus diperhatikan terkait dengan dos aplikator. Nah, tadi disebut apa sih hidrolisis gitu ya, yang bisa merusak aspirin sama penisilin tadi ya. Jadi hidrolisis adalah reaksi kimia yang diperantarai oleh, eee, air yang, menjadi bentuk kation dan anionnya ya, di mana reaksi ini bisa menyebabkan, perubahan struktur kimia dari suatu molekul obat ya. Nah, ini adalah beberapa, struktur inti dari, obat-obatan ya, yang sensitif terhadap proses hidrolisis ya. Ada golongan imida, laktam, lakton, ester, dan amida. Selain adanya air, pada pembuatan sediaan air ya, misalnya adalah dry syrup, water content atau moisture content, itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan ya. Apa itu moisture content? Moisture content adalah jumlah air yang terikat dan air bebas. Jadi air yang terikat dengan air bebas yang ada di sampel gitu ya. Nah, keberadaan air bebas ini bisa menjadi pemicu terkait dengan pengembangan, eee, atau pertumbuhan mikroorganisme gitu ya. Oleh karena itu, ini kalau kita lihat ya, moisture content ini identik juga dengan relative humidity, sehingga kalau relative humidity-nya besar, bisa mendorong pertumbuhan bakteri ataupun jamur atau fungi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, eee, kalau RH-nya sangat tinggi 80, 90, maka sangat rawan terjadi pertumbuhan mikroba dan ini menjadi, persyaratan persediaan oral non steril ya. Kemudian ini terkait dengan dibandingkan dengan sediaan solid untuk aspek, distribusi dan storage-nya memang, sediaan liquid lebih berat ya, sehingga handling-nya, carry-nya juga lebih bermasalah. Nah, oleh karena itu, dengan berbagai macam pertimbangan tadi, ketika kita akan membuat sediaan liquid, maka kita harus tahu gitu ya, produk karakteristik produk seperti apa yang akan kita buat ya. Nah, liquid yang pertama pasti jernih, transparan ya. Jadi sediaan liquid kita menginginkan sediaan yang jernih, transparan seperti ini, sehingga kalau bahannya sifat larut ya butuh pelarut gitu ya. Kemudian, memiliki viskositas yang cukup. Jadi ketika dituang, dia tidak mudah tumpah karena terlalu encer ya. Tapi juga, tidak boleh, banyak tertinggal di droppernya atau di penetesnya karena terlalu kental gitu ya. Sehingga harus, eee, pas gitu ya, tidak terlalu encer atau tidak terlalu kental sehingga memudahkan penggunaannya. Kemudian memiliki warna, rasa, dan bau yang enak. Karena target konsumennya adalah anak-anak, dan anak-anak itu minum
mengalami kesulitan minum obat gitu ya, maka, dibuat warna baunya itu, terkamuflase gitu ya. Artinya anak-anak tidak akan tahu bahwa itu adalah obat, gitu ya. Dengan warna, rasa, dan bau yang menarik ini, maka akan memudahkan mereka untuk minum obat ya. Kemudian memiliki, spesifik gravity tertentu karena ya itu tadi ya, per 5 mili, maka kita harus yakin bahwa per 5 mili mengandung jumlah bahan tentunya, density menjadi masalah karena menyatakan gram per mililiternya gitu ya. Nah ini harus diyakinkan bahwa sekali minum, berikan dosis yang tepat. Kemudian bebas dari kontaminasi mikroba ya. Jadi walaupun, sediaan oral ini adalah sediaan non steril, tetapi ada jenis tetapi ada batasan jenis dan jumlah mikroba tertentu yang boleh terdapat di sediaan oral non steril ya. Dan ini harus tetap dipatuhi. Karena apalagi sediaan ini adalah sediaan multiple dose yang dipakai, eee, berapa kali gitu ya. Kemudian konsentrasi bahan aktif, nah ini yang juga harus diperhatikan ya, karena, mmm, konsentrasi bahan aktif kalau dia terlalu encer atau konsentrasinya terlalu rendah, nanti jumlah pemakaiannya banyak, 2 sendok gitu ya katakanlah ya. Karena kalau 2 sendok memberi anak 1 sendok aja susah, apalagi harus 2 sendok gitu ya. Tetapi juga tidak boleh terlalu konsentrat, ya. Artinya kalau dibuat konsentrat nanti sekali minum butuhnya setengah sendok. Nah, setengah sendok itu, apalagi untuk obat-obatan yang, mmm, neurotherapeutic index ya, jadi obat yang memiliki rentang, terapi yang sangat, mmm, pendek, kalau, eee, dosisnya adalah setengah sendok, akan sangat susah karena ya mungkin nanti Anda bisa lihat ya kalau sendok takar setengah sendok itu sulit mengukur dengan tepat ya, sehingga harus dibuat secara pasti dosis yang tepat, konsentrasi yang tepat ya untuk menghasilkan efek terapi tertentu. Dan kemudian ini, dibuat pada pH tertentu dengan memperhatikan stabilitas dan kelarutan bahan aktifnya. Nah, oleh karena itu untuk sediaan larutan tentu butuh solvent. Nah, solvent untuk sediaan larutan ada secara garis besar ada 2, ada aqueous solvent atau solvent yang berbasis air ya, bisa menggunakan diamine water, purified water, atau distilled water ya. Ataupun juga bisa menggunakan non-aqueous solvent, contohnya derivat polyol ya, propylene glycol, polyethylene glycol, gliserol gitu ya. Ataupun, minyak, vegetable ya, olive oil, tadi sunflower oil ya, untuk membuat, suspensi bahan aktif yang tidak stabil dengan adanya air ya. Ataupun bisa menggunakan jenis-jenis, minyak isopropyl myristat atau liquid parafin, utamanya kalau misalkan digunakan sediaan untuk luar ya, pemakaian luar, misalkan eargrow dan seterusnya ya. Oleh karena itu pada, pembuatan sediaan farmasi secara umum dan larutan secara khusus, ada 4 aspek yang harus diperhatikan ya. Yang pertama ada aspek keamanan atau safety, kemudian ada aspek efikasi atau efektivitas, aspek stability atau stabilitas, dan aspek akseptabilitas ya. Aspek keamanan dan, aktivitas ini, adalah aspek yang penting dan dievaluasi berdasarkan kadar obat di dalam sediaannya. Sehingga mengapa di farmakope itu ada ketentuan ya, parasetamol sirup harus mengandung tidak kurang dari 90%, tidak lebih dari 110 ya. Mengapa kok seperti itu? Karena untuk memastikan bahwa dosis yang diminum itu akurat ya, artinya cukup untuk menimbulkan efek terapi. Kalau dosisnya kurang dari 90, bisa mengakibatkan, low dose gitu ya. Tapi kalau dosisnya lebih dari 110%, maka bisa menimbulkan overdose.
Selain parameter kadar bahan aktif di dalam sediaan, yang tidak kalah pentingnya adalah purity atau impurities ya. Jadi mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu, booming mengenai masalah di ethylene glycol ya. Di ethylene glycol adalah satu cemaran yang terkandung di dalam, excipient ya, propylene glycol, sorbitol, gliserin gitu ya. Dan pada kadar tertentu walaupun dia kecil bisa menimbulkan gagal ginjal. Sehingga, tidak cukup hanya masalah kadar, kadar bahan suatu bahan, tetapi juga harus melihat purity-nya ya. Karena, impurities, paracetamol katakanlah ya, itu, kalau merujuk pada farmakope kan kemungkinannya 98% ya. Itu, sebetulnya 95% tidak masalah. Kenapa? Karena, eee, kadar disediaannya kan minimum 90% ya. Tetapi yang jadi masalah adalah, purity-nya, jumlah impurities-nya akan meningkat gitu ya. Dan impurities ini seringkali menimbulkan efek toksik. Sehingga kalau kadar impurities-nya apakah efek toksiknya meningkat atau, menimbulkan keracunan atau tidak, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi untuk safety dan efikasi, 2 hal ini harus dicek ya. Drug content assay, purity atau impurities untuk API, raw material, ataupun di produk antara produk ruahan dan produk jadi ya. Selain safety dan efikasi, parameter berikutnya adalah stabilitas ya. Stabilitas Anda sudah belajar di fisika farmasi ya, yaitu real time dan accelerated stability test ya. Stabilitas ini sebenarnya untuk memastikan bahwa kadar aktif tetap berada di atas, level, optimalnya atau level efektivitasnya ya. Pada kasus uji dipercepat, maka akan dilakukan pada suhu dan kelembapan yang lebih tinggi, sehingga obat itu akan, lebih cepat rusak gitu ya. Kita bisa mengukur berapa konstanta degradasinya, sehingga kalau kita plot, nanti kita akan hitung waktu kadaluarsa atau prediksi kadaluarsa sediaannya berapa lama gitu ya. Nanti coba dilihat lagi di farmasi fisik ya, untuk menghitung accelerated. Selain ya, untuk dugaan gitu ya. Nah, dugaannya ini harus dipastikan betul nggak dalam 3 tahun expired. Nah, itu dikonfirmasi dengan uji real time. Bisa jadi lebih panjang atau bisa jadi lebih sempit, dan itu bisa kita ajukan perubahannya ke Badan POM gitu ya. Kemudian terakhir adalah aspek akseptabilitas ya. Jadi, sediaan sirup ini untuk anak-anak sehingga, sangat diperlukan uji hedonik ya, untuk melihat apakah bisa diterima oleh anak-anak atau tidak. Oleh karena itu, pada formulasi sediaan larutan, hal utama yang dipertimbangkan adalah kelarutan, efikasi, dan stabilitas yang berfokus pada bahan aktif ya. Jadi untuk membuat larut, maka bahan aktif atau bahan tambahnya harus terlarut semua gitu ya. Kemudian untuk meyakinkan bahwa nanti efikasinya tidak bermasalah, maka dicek apakah pada pH tertentu dia mengalami ionisasi atau tidak terionisasi gitu ya. Aspek yang berikutnya adalah stabilitas, karena bagaimanapun obat berada dalam keadaan molekuler ya, yang mana dengan adanya air bisa mengakibatkan hidrolisis atau adanya kandungan oksigen di media juga bisa menyebabkan oksidasi. Dan ini sudah, bentuk molekul yang siap bereaksi ya, sehingga stabilitas menjadi faktor yang penting juga ya. Nah, ini adalah tadi mungkin rangkuman ya dari obat-obatan tadi. Obat asam pada kondisi pH yang asam dia tidak terionkan ya, sehingga absorpsinya lebih banyak. Sedangkan obat-obat yang basa dia akan, lebih banyak pada pH, lebih banyak bentuk terionkan pada pH basa, sehingga pada pH basa ini bentuknya non ionis yang mudah diabsorpsi.
Sementara kalau obat asam pada lingkungan intestin dia akan kayak berada dalam bentuk terionkan, obat basa begitu pula ya di pH asam juga dalam bentuk tak terionkan sehingga absorpsinya bisa menjadi basal. Ini adalah gambar obat-obatan ya. Obat-obatan yang asam, obat-obatan yang basa. Lihat dari pKa-nya gitu ya. Ada pKa yang rendah sampai pKa tinggi ya. Intinya kalau obat-obatan asam, maka di pH asam dia akan lebih banyak terabsorpsi ya. Sementara obat-obatan basa di kondisi basa dia lebih banyak terserap. Oke, selain aspek kelautan kemudian tadi ya, maka aspek stabilitas ini juga menjadi hal yang urgent juga ya, atau yang kritikal untuk sediaan larutan ya. Di mana stabilitas ini bisa ditandai dengan adanya perubahan fisik, perubahan warna, pengendapan, kristalisasi, dan juga perubahan kimia. Karena terjadi perubahan struktur molekul obatnya gitu ya. Yang ini bisa mempengaruhi API atau bahan aktifnya. Jadi kalau terjadi perubahan sediaan akibat API-nya ini terdegradasi sehingga berwarna lebih merah atau muncul endapan, bau nggak enak, tentu ini bisa mempengaruhi efikasi ya. Karena kadar bahan aktifnya turun sehingga efikasinya mungkin bisa menjadi berkurang. Selain efikasi yang juga menjadi concern adalah degradannya. Hasil degradasinya itu bersifat toksik atau tidak gitu ya. Karena dengan stabilitas yang jelek, artinya ada perubahan fisik atau kimia pada bahan aktif ataupun eksipien, maka bisa jadi hasil degradasinya bersifat toksik dan bisa menurunkan akseptabilitas tadi ya. Wah, kalau terjadi peta mikroba, wah rasanya lebih asam, warnanya lebih pekat, baunya tidak enak gitu ya. Tentu ini eh, perubahan-perubahan fisik ini bisa mengakibatkan perubahan akseptabilitas produk. Ini adalah beberapa tipe stabilitas dengan parameter yang diamati ya. Yang pertama adalah stabilitas kimia. Ini diamati dari integritas bahan aktif pada sediaannya. Apakah tetap berada pada batasan atau rentang tertentu yang diacu gitu ya. Kemudian stabilitas fisik ini melihat ada atau tidaknya perubahan fisik dibandingkan dengan kondisi awal atau originalnya ya. Jadi penampilan, palatability rasanya, keseragaman, kemudian sustainability ya. Misalkan nanti kalau ada sediaan suspensi, apakah ada kefir dan seterusnya bisa dicek ya. Jadi kalau physical changes-nya bermasalah, ada endapan yang sulit terdispersi, ini menjadi poin penting. Kemudian ada stabilitas mikrobiologi ya. Saya rasa ini kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Farida ya. Jadi untuk sediaan non steril itu memang boleh mengandung bakteri tertentu ya, tapi dalam batasan tertentu gitu. Jadi ada batasan colony forming unit per 5 milinya ya. Dan karena ini bukan steril maka pasti bisa ya atau boleh mengandung mikroba yang tentunya aman ya. Jadi ada beberapa mikroba yang memang tidak boleh terdapat di sediaan oral solution. Itu nanti coba Anda cek. Saya rasa nanti dipandu oleh Bu Farida juga ya. Selain sediaan liquid, maka nanti juga berlaku untuk sediaan semi solid. Semi solid itu karena yang kita buat non steril, dia harus bebas juga Pseudomonas, E. coli, itu tidak boleh mengandung sama sekali. Tapi untuk beberapa jenis bakteri tertentu masih boleh, tetapi ada batasan jumlah koloni forming unitnya. Kemudian stabilitas terapeutik ini diukur berdasarkan kadar obat secara yang stabil secara kimia. Karena acuannya adalah kalau kadarnya tidak berubah, maka
efek terapetiknya juga mungkin masih sama. Sementara kalau ada kerusakan, maka adanya turun sehingga efek terapetiknya juga mungkin berkurang gitu ya. Kemudian stabilitas toksikologi ini dilihat dari efek toksik yang juga mungkin bisa dilihat dari stabilitas kimia ya. Tadi yang paling berpengaruh adalah hasil degradasinya. Apakah degradannya itu memberikan efek samping atau efek toksik atau tidak. Ini adalah jenis-jenis kerusakan yang kemungkinan terjadi untuk sediaan liquid ya, larutan. Yang pertama adalah photochemical decomposition ya, yaitu reaksi kimia yang ditandai dengan perubahan struktur kimia suatu molekul obat akibat adanya foton cahaya ya. Jadi karena adanya foton cahaya mengakibatkan struktur kimianya menjadi tidak stabil, sehingga efeknya bisa muncul coloration atau perubahan warna atau precipitation ya, karena obatnya menjadi tidak larut gitu ya. Nah ini beberapa jenis obat yang sensitif terhadap cahaya ya. Bisa hidrotiazin, hidrokortison, prednisolon, ascorbic acid, dan seterusnya yang terdegradasi ketika terpapar dengan cahaya. Nah, senyawa-senyawa tersebut ternyata memiliki inti-inti tertentu yang memang dia fotoreaktif ya, atau reaktif terhadap foton cahaya. Ada gugus fungsi karbonil, nitroaromatik, N-oksida, aldehyid, alkena, kolian, dan sulfida. Dan ini contohnya ada klorpromazin yang bisa mengalami dekomposisi menjadi hidroksiklorpromazin ya. Ataupun ketoprofen yang bisa mengalami proses dekarboksilasi ya. Ada gugus karboksilat dengan adanya foton cahaya bisa mengakibatkan kehilangan karboksilat, dekarboksilasi ya. Nah, sementara ikatan atau interaksi antara bahan aktif dan reseptor itu spesifik ya. Artinya ada seperti kunci sama anak kunci kalau dulu Anda diterangkannya. Nah, kalau strukturnya berubah, tentu struktur atau model anak kuncinya berubah sehingga apakah dia masih bisa berikatan dengan reseptor yang sama itu menjadi masalah gitu ya. Jadi perubahan struktur mungkin juga bisa mengakibatkan interaksi sama protein tertentu berubah sehingga efikasinya berbeda. Oke. Kemudian di komposisi kimia ini mungkin terjadi bukan hanya saat penyimpanan ya. Misalkan botol taruh di etalase, tapi pada saat pembuatan atau penggunaan juga mungkin saja terjadi ya. Sehingga kalau untuk obat-obatan yang betul-betul sensitif terhadap cahaya, misalkan apa ya kemarin ya, lipoplasma atau apa ya, itu fasilitas produksinya ya betul-betul dibuat gelap gitu ya. Jadi hanya sebatas lampu yang dipakai untuk cetak gitu ya, atau peralatannya semua ditutupi ya, sehingga bahkan lampu cahaya pun itu juga diminimalkan. Sehingga bagaimana cara mengatasi hal ini gitu ya. Yang pertama bisa menggunakan gelas berwarna atau amber glass ya, dan menyimpannya di ruangan yang gelap, di lemari atau ruangan tertentu yang tidak terpapar cahaya ya. Yang pertama adalah amber glass ini ya, harus diperhatikan apakah amber glass itu eee, dia bisa memblokade semua cahaya dengan semua rentang panjang gelombang gitu ya. Karena di sini ada beberapa jenis amber glass yang ternyata dia masih bisa ditembus oleh cahaya UV ya. Jadi sinar UV yang memiliki panjang gelombang 300, 320 atau kurang dari 300 nanometer itu bisa menembus gelas, karena ternyata amber glass-nya ini hanya cut off panjang gelombang cut off cahaya dengan panjang gelombang yang lebih dari 470. Nah, ini adalah pengaruh suhu.
Mana sumbu X-nya adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah dekomposisi ya. Di mana Anda bisa lihat bahwa dengan meningkatnya waktu pada suhu yang tinggi akan menghasilkan degradasi yang tinggi ya. Sedangkan pada suhu rendah 130 degradasinya rendah walaupun waktu paparannya lebih lama. Jadi suhu juga memerankan peran penting ya untuk menjaga stabilitas kan. Selain reaksi fotokimia, berikutnya adalah hidrolisis. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada proses hidrolisis, kerusakan struktur kimia dengan adanya proton ion dan hidroksil anion ya. Jadi ini ada kokain, berubah strukturnya, kemudian ada kokain dengan adanya air yang ya kokain yang mengandung glukosa imida dengan adanya air maka dia bisa terhidrolisis yang melepaskan rantai imidanya. Sehingga bagaimana untuk mengontrol hidrolisis obat di pelarut ya atau di larutan. Yang pertama adalah optimisasi pH sediaan. Jadi sediaan harus dibuat pada pH stabil yang maksimum ya, pH maksimum stabilitasnya yang di-overlapkan dengan pH efektivitasnya gitu ya. Jadi dibuat pada pH optimum. Kemudian yang kedua adalah dengan mengubah konstanta elektrik pelarut ya. Karena air memiliki nilai konstanta elektrik yang besar gitu ya. Ada memedical yang di sana yang sangat besar sehingga air itu mudah terpropagasi menjadi hapus dan OH- gitu ya. Nah, dengan menambahkan kosolvent atau intermediate solvent gitu ya, perubahan konsultan elektrik ini ternyata bisa meningkatkan pelarutan bahan aktif karena bisa memodifikasi kualitas dari pelarut gitu ya. Kemudian suppressing atau menghambat kalau degradasi dengan cara mengurangi kemampuan melarutkan dengan bahan tertentu ya. Jadi hidrolisis itu kan protonasi H+ dan OH- gitu ya. Sehingga penggunaan bahan-bahan yang lebih larut air itu akan menyebabkan air berinteraksi dengan bahan tersebut gitu ya. Sehingga akan menurunkan interaksi antara obat dengan molekul air. Sehingga itu penambahan beberapa bahan misalkan hidrotropik itu bisa meningkatkan kelarutan bahan aktifnya atau dengan menambahkan senyawa untuk membentuk kompleks gitu ya. Sehingga nanti kalau berada di kompleks tertentu maka relatif aman ya atau tidak terhidrolisis. Faktor lainnya adalah oksidasi. Apa sih oksidasi? Oksidasi adalah kehilangan elektron atau peningkatan oksidasi state dari suatu molekul. Proses oksidasi ada 3 ya, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Selasa ini Anda sudah belajar di kimia ya. Bentar. Ada yang ditanyakan? Ini adalah perdebatan yang rentan mengalami oksidasi ya. Itu berhubungan dengan inti steroid atau sterol, kemudian asam lemak jenuh,
karena ikatan rapat dia bisa berubah menjadi ikatan tunggal. Kalau model golongan simvastatin, polien, penelitiasin, dan ikonazol ya. Jadi obat-obatan ini relatif tidak takut dengan adanya oksidasi ya. Sehingga bagaimana cara meningkatkan stabilitas sediaan yang lawan terjadi oksidasi ya. Yang pertama mengganti oksigen sebagai filling gas ya, sebagai udara pengisi pada kontainer dengan udara-udara yang inert ya, bisa pakai air tua atau karbon dioksida ya. Kemudian selain mereplace oksigen, yaitu dengan meminimalkan kontak dengan logam ya, sehingga kita bisa menambahkan clotting agent yang nanti akan berikatan dengan logam, yang mana dengan diikat oleh clotting agent maka logamnya tidak bisa direkrut menjadi katalisator ya. Jadi reaksi oksidasi itu membutuhkan logam untuk jadi katalisator reaksi oksidasi ya. Dengan logamnya diikat dengan suatu senyawa kelat maka menjadi tidak oke. Kemudian bisa menyimpan di suhu rendah karena pada suhu rendah energi kinetika molekul menjadi kecil gitu ya, sehingga interaksi antar bahan menjadi minimal. Oleh karena itu degradasi yang terjadi juga minimal gitu ya, bisa menurun. Serta penambahan antioksidan ya. Nah, ini harus diperhatikan ya, antioksidan. Bagaimana antioksidan yang bisa ditambahkan ya. Yang pertama harus diperhatikan adalah antioksidan harus berada dalam satu fase dengan bahan aktifnya. Jadi kalau bahan aktif yang ingin dilindungi, katakanlah asam ascorbat ya, maka harus mencari asam ascorbat lalu di mana ya. Oh, asam ascorbat larut di air sehingga nanti antioksidan yang ditambahkan adalah antioksidan yang larut air. Begitu pula kalau misalkan bahan aktifnya hidrofilik ya atau lipofilik ya, misalkan retinol, ingin melindungi retinol, maka ya dipakai antioksidan yang larut minyak, bisa BHT, BHA, atau memakai vitamin E, tokoferol gitu ya. Jadi intinya berada dalam satu fase yang sama. Yang kedua adalah memiliki kapasitas reduksi sel lemak. Artinya lebih mudah teroksidasi dibandingkan bahan aktifnya. Jadi jangan sampai Anda membuat bahan aktifnya adalah vitamin C, Anda lindungi pakai laut air ya, sodium metabisulfit gitu ya. Nah, sementara yang mudah teroksidasi adalah vitamin C-nya. Ya kalau ada radikal bebas, ya vitamin C-nya rusak akhirnya. Yang tersisa adalah sodium metabisulfitnya. Jadi antioksidan itu dia harus bereaksi pertama ya ketika ada radikal bebas atau ketika terjadi oksidasi. Sehingga lebih mudah teroksidasi dibandingkan bahan aktifnya ya. Ya, jadi antioksidan satu harus berada dalam fase yang sama, air-air, minyak-minyak. Yang kedua, harus memiliki kemampuan untuk lebih mudah teroksidasi dibandingkan bahan aktifnya. Dan selain itu ada banyak faktor yang mempengaruhi stabilitas larutan ya. Ada pH tadi kan memiliki larutan ketika stabilitas. Ada suhu, oksigen dan cahaya. Ini mempengaruhi stabilitas juga ya. Kemudian ada solvent effect karena yang paling berpengaruh terhadap stabilitas adalah medium ya, atau solventnya. Sehingga ketika kita memodifikasi solventnya maka kita bisa perbaiki stabilitas bahan aktifnya. Dan terakhir adalah surfaktan. Kenapa surfaktan? Karena surfaktan bisa meningkatkan kelarutan, tetapi di sisi lain yang aktifnya menjadi terjebak gitu ya. Jadi kalau yang semula dia bisa dengan mudah menembus membrana, ternyata ketika dibuat surfaktan itu lebih susah gitu ya. Karena mekanismenya bukan difusi tapi endositosis gitu ya. Jadi berbeda. Kemudian faktor lainnya adalah pH, saya rasa sudah dijelaskan tadi ya. Nah, ini adalah contohnya di mana siklosidomin dipreparasi
pada pH yang berbeda. Nah, ini gambar ini sumbu X-nya adalah konsentrasi alkohol, sedangkan suhu Y-nya adalah log hidrolitik rate ya. Jadi laju hidrolisis ya. Itu bisa lihat di sini bahwa semakin meningkat vapor, maka hampir sebagian besar degradasinya meningkat ya. Kemudian pada gambar ini kita bisa lihat bahwa pada pH 3 ada konsentrasi vapor tinggi dia lebih banyak itu degradasi dibandingkan dengan pH 6. Walaupun pada pH 6 meningkatnya konsentrasi vapor bisa meningkatkan persentase degradasi. Oleh karena itu ini sangat penting untuk memperhatikan pH ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa hydrolytic rate constant itu dipengaruhi oleh solvent catalyzed rate constant dan juga ini konsentrasi dari derajat yang terkontaminasi dan tidak terkontaminasi dari buffer. Sehingga tadi jumlah ion, jumlah mol buffernya sangat berpengaruh ke stabilitasnya. Kemudian ya adalah pH yang mempengaruhi stabilitas ya. Jadi pH sediaan tidak selalu bahwa semakin rendah akan semakin bagus atau semakin tinggi semakin stabil ya. Jadi ada yang namanya relatif. Nah, ini contohnya UDS sulfat ya. Anda bisa lihat di sini ada pH mungkin sekitar 2 sampai 9, dia stabil gitu ya. Laju konstanta degradasinya relatif stabil. Sedangkan pada pH di atas 10 atau di bawah 1, Anda bisa lihat konstanta degradasinya meningkat, yang mengindikasikan bahan aktifnya tidak stabil. Kemudian selain pH ada faktor suhu, di mana suhu ini meningkatkan laju hidrolisis ya, karena efek kinetika molekul meningkat. Nah, mungkin Anda sudah pernah dengar arhemusin. Mungkin di fisika farmasi waktu menghitung waktu kedaluarsa itu juga basicnya memakai itu ya. Jadi kita mencari konstanta degradasi, kemudian dari konstanta degradasi itu kita menghitung berapa prediksi waktu kadaluarsa. Artinya di sini pada uji accelerated stability test itu kan diuji pada pH yang lebih tinggi ya. Sehingga harapannya dengan pH yang tinggi degradasi yang terjadi akan lebih cepat sehingga kita bisa mengamati dan prediksi ya. Kira-kira butuh berapa tahun untuk obat itu expired atau pada luas. Nah, ini contohnya sama ya kode sulfat dipreparasi pada beda pH. Ini yang ditentukan oleh sumbu Y dan laju degradasinya diamati sebagai hasil pada sumbu Y ya, pada sumbu X untuk pH, sedangkan sumbu Y-nya adalah konstanta degradasi. Nah, ini bisa dilihat ya pada pH di bawah 2 dan di atas 9 atau 10 degradasinya meningkat, tapi pada pH di antaranya dia stabil. Nah, peningkatan suhu akan meningkatkan konstanta degradasinya ya. 25 itu sekitar sekian, sementara kalau suhunya mencapai 100, 5 kali lipat gitu ya. Ya. Bisa ya 10 kali lipat tuh. Jadi peningkatan suhu bisa meningkatkan degradasi bahan kimianya. Kemudian ini gambar berikutnya sama, yaitu siklosidomin dibuat pada buffer pH yang berbeda. Kemudian ini diamati seperti itu artinya suhunya semakin ke kanan semakin rendah, karena nilainya semakin besar ya. Jadi pada pH 6 semakin rendah suhunya, dia konstanta degradasinya juga turun. Beda halnya kalau pH-nya 1, konsentrasinya turun, maka masih tetap ada sejumlah obat yang terdegradasi. Jadi suhu berpengaruh terhadap stabilitas kimia. Kemudian berikutnya adalah ionic strength. Ya, ionic strength ini didefinisikan sebagai konsentrasi ion di dalam suatu pelarut ya. Dan ternyata ionic strength sangat berpengaruh ke stabilitas ya.
Jadi ini contohnya fentolamin hidroklorida yang diklasifikasikan ada 2 pH, pH 7 dan pH 3. Sumber S adalah jumlah ion star, sementara sumber Y-nya adalah degradasi. Oke. Jadi peningkatan ionic strength di pH 3,1 meningkatkan degradasinya, sementara waktu pH 7,2 menurunkan degradasi. Nah, efek ini sangat spesifik ke masing-masing bahan aktif ya. Tapi yang menjadi perhatian adalah bahwa ionic strength mempengaruhi stabilitas bahan aktif ini. Berikut itu adalah solvent effect ya, karena solvent effect ini menjadi reaktivitas kimia dari suatu sistem, gitu ya. Yang ini ditentukan oleh dielectric constant. Jadi dielectric constant itu bukan hanya melihat kelarutan, tapi juga stabilitas bahan aktif ya. Nah, ini adalah sampel yang dibuat dengan yang A ini adalah saat dilihat di gambar ini bahwa penggunaan solvent dengan opposite charge semakin tinggi konsentrasi elektrik atau semakin polar, maka konsentrasi degradasinya menurun ya. Tapi sebaliknya pada C solvent dengan muatan yang sama, justru kalau semakin tinggi momen dipoolnya atau konsentrasi elektriknya malah meningkat laju degradasinya ya. Sementara kalau tidak bermuatan atau unjust volatile relatif sama konsentrasi di konsentrasi degradasinya ya. Jadi tidak dipengaruh konsentrasi elektrik di sana ya. Jadi yang pengaruh kalau muatannya sama atau berlawanan ya. Kemudian berikutnya adalah faktor oksigen. Tadi sudah kita bahas mengenai oksidasi ya. Jadi oksigen sangat berperan terkait dengan oksidasi, oleh karena itu stabilisasi terhadap oksigen ya tadi. Jadi menggantikan oksigen dengan udara inert, kemudian menambahkan coating agent untuk mengikat logam sebagai katalisator proses oksidasi, serta menambahkan antioksidan. Kemudian light atau cahaya tadi ya, di komposisi untuk kimia juga sama. Harus diperhatikan juga apakah bisa menahan ya cahaya-cahaya dengan gelombang pendek di bawah 400 gitu ya. Kemudian untuk tempat yang itu stabil atau labil, maka disimpan di ruangan yang gelap. Kemudian ada tidaknya surfaktan ya. Jadi surfaktan ini sangat mempengaruhi hidrolisis obat karena dengan pembentukan misel dengan obat, maka obat akan terenkapsulasi. Sehingga proses hidrolisis akan bisa diminimalkan gitu ya. Nah, kita lihat bentukannya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak. Ada? Ya, ya. Oke. Ini anu nggak ngantuk ya? Saya aja ngantuk ya, ngajar ya. Nah, kita break dulu 5 menit ya. Bentar.
Oke, baik kita lanjutkan ya. Ya, untuk sedia larutan tentu yang menjadi permasalahan utama adalah kelarutan ya. Apa sih kelarutan? Kelarutan didefinisikan sebagai konsentrasi solut pada kondisi jenuh pada suhu tertentu ya. Jadi kalau Anda memperoleh data kelarutan sekian gram per mililiter atau 1 banding sekian, itu adalah pada kondisi jenuh, pada suhu tertentu, sehingga suhu harus diperhatikan ya. Nah, pada proses pelarutan ini ada beberapa interaksi yang terjadi ya, interaksi solut-solut, solut-solvent atau solvent-solvent ya. Nah, bagaimana proses kelarutan itu bisa terjadi ya? Jadi ada 3 tahapan ya, bagaimana solut-solvent interaksi itu terjadi. Yang pertama adalah eh, drop molekul atau solut molekulnya akan dilepaskan dari partikel kristalnya ya. Jadi kalau Anda melarutkan gula, maka yang pertama adalah molekul gulanya terlepas dari partikel atau kristal gulanya ya, yang mengindikasikan bahwa dia menjadi molekul obat tunggal gitu ya. Kemudian air sebagai solvent akan membentuk rongga, yang mana rongga ini atau solvent with cavity ini akan diisi oleh molekul yang tadi dilepaskan ya. Jadi molekul bahan obat harus sesuai mengisi atau mengisi rongga yang ada di solvent ini ya. Oleh karena itu eh, proses parutan atau disolusi ini prinsipnya adalah like dissolve like. Jadi solvent interaction itu sama dengan solvent-solvent interaksi, di mana karakteristik pelarut dan solut yang sama akan menghasilkan pelarutan ya. Jadi pada kasus pelarutnya polar, maka rongga ini akan lebih nanti berinteraksi dengan solut-solut atau molekul obat yang sifatnya polar juga, gitu ya. Sementara kalau pelarutnya non-polar, maka rongga ini juga lebih mudah berinteraksi dengan molekul-molekul solut yang polar, yang non-polar ya. Oleh sebab itu, nanti pada saat Anda membuat sediaan drop untuk bahan aktif yang non-polar, padahal pelarutnya itu polar, maka harus diperhatikan bisa terjadi salting out ya. Apa itu salting out? Salting out itu adalah molekul obat yang semula terjebak di solvent cavity ini akan terdesak keluar karena adanya solut lain dapat contohnya yang memiliki karakteristik yang lebih cocok untuk mengisi solvent cavity. Ya, sekali lagi, nanti kalau Anda membuat drop, paracetamol katakanlah ya, kemudian Anda ada dapat, kalau teknik penambahannya salah, itu bisa mengakibatkan salting out. Jadi salting out itu keluarnya molekul obat dari solvent cavity air sehingga menyebabkan terjadinya presipitasi atau pengendapan kembali bahan aktifnya ya. Karena apa? Molekul air yang sifatnya polar akan cenderung lebih suka berikatan dengan dapat yang sifatnya polar. Ini disoftlag ya, dibandingkan dengan kalau solvent cavity-nya air berikatan dengan paracetamol yang non-polar. Jadi ada solvent-solvent interaction, ada solid-solvent interaction ya. Sehingga nanti pada saat penambahan dapat, maka jangan langsung ditambahkan semuanya ya, ditambahkan pelan-pelan ya, sehingga tidak mengubah istilahnya ada proses apa ya, semacam interaksinya tidak secara langsung gitu ya. Ada proses dengan penambahan sedikit demi sedikit itu tidak akan mengubah secara drastis karakteristik dari solvent cavity-nya.
Kalau nanti Anda menambahkan dapur langsung dalam jumlah banyak gitu ya, pasti akan terjadi salting out ya. Karena itu tadi, rongga air itu yang sifatnya polar lebih suka vapor yang lebih polar dibandingkan dengan panas utama. Oleh karena itu ada beberapa faktor yang menyebabkan atau yang mempengaruhi proses pelarutan, yaitu solute-solvent interaction tadi ya, momen dipol bahwa lab dissolve like ya. Jadi pelarut-pelarut akan melarutkan molekul-molekul atau solut-solut yang bersifat polar. Yang non-polar lebih suka melarutkan solut-solut yang sifatnya non-polar juga ya. Kemudian efek suhu, bahwa dengan peningkatan suhu, maka kelarutannya akan meningkat. Ini kenapa kok kelarutan meningkat? Karena energi kinetik molekulnya meningkat ya, sehingga proses reaksinya terjadi lebih cepat. Tapi ini untuk reaksi-reaksi yang sifatnya endotermik atau membutuhkan panas ya. Kalau reaksi-reaksi sifatnya eksotermik atau menghasilkan panas, maka sebaliknya, pendinginan akan mempercepat reaksi. Kemudian faktor berikutnya mengenai kelarutan adalah pH ya. Jadi tadi senyawa asam kalau dilarutkan di lingkungan yang sifatnya basah, maka dia akan membentuk garam yang mudah larut. Jadi senyawa asam akan mudah dilarutkan dalam senyawa atau dalam pelarut yang basah. Tapi yang harus dipertimbangkan adalah bentuknya akan menjadi terionkan gitu ya, sehingga absorpsinya bagaimana, itu yang harus dipertimbangkan ya. Nah, ini adalah mekanisme bagaimana polar solvent akan mampu melarutkan molekul yang polar ya, solut yang polar. Jadi polar solvent dia bisa memecah ikatan kovalen dari solut yang berupa elektrolit kuat ya, berdasarkan reaksi asam basa. Selain itu juga melalui interaksi dipol dan pembentukan ikatan hidrogen. Sehingga pelarut polar akan bisa melarutkan senyawa-senyawa yang sifatnya juga polar ya. Jadi itu tadi, memecah ikatan kovalen antara elektrolit dan solvasi molekul ya, melalui interaksi dipol dan pembentukan ikatan hidrogen. Sedangkan untuk pelarut nonpolar, interaksi utamanya adalah melalui ikatan van der Waals ya. Jadi pelarut nonpolar akan berikatan dengan molekul-molekul atau solut yang nonpolar melalui ikatan van der Waals, tipe London ya, sehingga bisa melarutkan. Oleh karena itu, senyawa ionik dan senyawa atau solut polar tidak bisa larut di pelarut nonpolar ya. Kemudian untuk pelarut yang semipolar, dia bisa melarutkan dengan cara menginduksi polaritas dari senyawa-senyawa yang non-polar ya. Artinya dia memodifikasi momen dipol sehingga pelarut itu tidak menjadi atau tidak terlalu polar dan cocok dengan solutnya atau bahan aktif yang akan dilarutkan. Sehingga boleh dikatakan bahwa semipolar itu bertindak sebagai intermediate solvent ya, di mana sisi polarnya akan berikatan dengan molekul air, sedangkan sisi non-polarnya dia akan berikatan dengan molekul obatnya. Jadi bertindak sebagai intermediate solvent dan mempengaruhi momen dipol dari total sistem pelarutnya. Oleh karena itu, seperti propilen glikol, dia bisa meningkatkan kemampuan air untuk melarutkan propylene oil dan bensil benzoat yang tidak larut air ya, atau tidak campur dengan air. Ini saya rasa sudah tadi ya, bahwa dalam larutan ada obat yang terionkan dan tidak terionkan, sehingga totalnya adalah keseluruhan total terionkan dan tidak terionkan. Ini juga sudah. Nah, lihat instability, ya tadi ya banyak hal yang berpengaruh, salah satunya hidrolisis, tadi sudah disebutkan ya. Oke, drug activity terkait dengan bentuk trion tak trionkan tadi juga sudah, drug absorption juga terkait dengan trionkan tidak trionkan dan kelarutan ya, kelarutan di lemak. Kemudian hal lain yang mempengaruhi kelarutan adalah struktur molekulnya ya.
Jadi ini sangat penting ketika Anda nanti menentukan, bahan baku yang akan dibeli ya. Jadi, bahan baku dengan bentuk kristal itu akan sukar larut atau lebih sulit dilarutkan dibandingkan kalau bahan baku ini bentuk amorf ya, karena kristal memiliki energi yang tinggi untuk dipecah, sehingga melakukannya akan lebih susah dibandingkan dengan bentukan amorf yang energinya lebih kecil. Kemudian untuk bentuk kristal, kalau bentuk kristalnya asimetris itu juga lebih mudah larut dibandingkan dengan kristal yang simetris. Kemudian polaritas pelarut, tadi yang saya katakan bahwa polaritas sangat mempengaruhi ya, di mana semakin tinggi konsentrasi elektrik, maka polaritasnya semakin besar, sehingga hanya bisa melarutkan senyawa-senyawa yang polar. Oleh karena itu, modifikasi konsentrasi elektrik perlu dilakukan untuk meningkatkan pelarutan bahan aktif yang nonpolar di sistem cloud. Nah, bagaimana cara meningkatkan pelarutan suatu senyawa? Bisa menggunakan konsolvent, atau menghitung konsentrasi elektrik, atau melakukan dengan menggunakan solubilizer, contohnya surfaktan katakanlah ya, atau pembentukan kompleks senyawa kompleks ya, atau penambahan hidrotropik, yaitu suatu senyawa yang mampu meningkatkan kelarutan bahan non-polar dalam air ya. Jadi mirip dengan surfaktan, tetapi hidrotropik ini punya rantai hidrofobik yang lebih pendek ya. Tapi karakteristiknya mirip dengan surfaktan ya, dan perlu ditambahkan dalam jumlah yang banyak. Jadi di satu sisi memang dia akan lebih mudah berikatan dengan air, tapi di sisi lain bagian non-polarnya bisa membantu untuk melarutkan bahan-bahan yang non-polar atau hidrofob ya. Kemudian cara meningkatkan kelarutan lainnya adalah dengan mengubah menjadi bentuk produk yang lebih larut air, atau modifikasi kristal dari bentuk kristal menjadi amorf, atau membentuk garam ya. Yang pertama adalah dengan konsolvensi, saya rasa sudah dijelaskan ya bahwa konsolvensi, yaitu menambahkan solvent lain yang lebih mudah melarutkan, bahan aktif dan bercampur dengan air ya, sehingga, bisa meningkatkan bahan, obat di air. Ya, bagaimana konsolvensi ini bisa meningkatkan kelarutan, yaitu yang pertama dengan mengubah konsentrasi elektrik ya. Jadi kalau konsentrasi elektrik 80 itu air ya, kalau 25 lebih non-hidrofobik ya, contohnya non-hidrofil ya, PEG, propen glikol gitu ya. Yang kedua adalah dengan membentuk ikatan hidrogen dari dua solvent, sehingga dengan mekanisme ini pelarut bisa melarutkan bahan-bahan yang sifatnya non-polar. Apa sih dielectric constant? Kalau kita lihat dielectric constant adalah distribusi elektron baik intermolekul atau interatomik yang mengakibatkan perubahan momen dipol ya, di mana momen dipol ini sangat terkait erat dengan polaritas suatu senyawa. Ya, kalau kita lihat di sini dielectric constant dan momen dipol ya. Jadi ada muatan-muatan yang terdistribusi dalam suatu molekul obat atau molekul pelarut gitu ya. Nah ini kalau unpolarized bentuknya acak seperti ini, tapi kalau polarized kita aplikasikan medan listrik, maka akan tertata ya, sehingga kutub positif dengan kutub negatifnya berubah. Oleh karena itu mengapa air itu bisa menghasilkan listrik, karena dia punya polaritas yang besar ya. Dia konsentrasi elektriknya besar antara kutub negatif atau momen dipol yang wilayah negatif diambil dengan momen dipol yang wilayah positif H+, selisih gapnya besar gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk meningkatkan kelarutan senyawa-senyawa yang non-polar, maka kita memodifikasi momen dipol ini atau polaritasnya ya. Nah, bagaimana cara menghitung konsentrasi elektrik? Ini kemarin juga saya rasa sudah dijelaskan. Jadi momen atau konsentrasi elektrik dihitung berdasarkan fraksi volume dikalikan nilai konsentrasi elektrik masing-masing pelarut ya. Jadi kalau fraksi volume solventnya katakanlah air 30%, berarti 0,3 kali konsentrasi elektrik ditambah fraksi volume solvent B berikutnya ya. Sehingga ketemu nanti
nilai konsentrasi elektrik dalam sistem campuran. Nah, sebetulnya tidak ada referensi mengenai apakah bahan A ini berapa nilai konsentrasi elektrik, bahan B berapa ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan melihat formula baku untuk melihat berapa sih nilai konsentrasi elektrik sistem yang memungkinkan untuk melarutkan bahan aktif tersebut gitu ya. Jadi kita cari formula standar, kemudian kita hitung berapa konsentrasi elektrik, kemudian dari situ kita bisa menyusun komponen formula untuk mencapai nilai konsentrasi elektrik tersebut ya dengan optimasi rasio. Teknik lainnya selain modifikasi konsentrasi elektrik adalah solidifikasi ya dengan menggunakan misel atau surfaktan. Nah, ini saya rasa Anda sudah belajar juga di informasi fisik ya, bagaimana surfaktan gitu ya. Nah, surfaktan jika nilainya di bawah critical missile concentration bentuknya adalah dispersi molekuler surfaktan seperti ini ya, bebas. Tapi kalau jumlah surfaktannya di atas critical missile concentration, maka akan terbentuk misel ya. Misel itu bentukan bulat seperti ini, bagian kepalanya polar ada di luar, karena di sini air, ini bulat-bulat kepalanya di luar, sedangkan bagian intinya sifatnya adalah hidrofob. Yang mana misal ini bisa untuk mengenkapsulasi bahan-bahan yang sifatnya hidrofob. Dan ini yang menyebabkan proses pelarutan dapat terjadi. Karena bagian luar misal sifatnya hidrofob, bagian luar misal sifatnya hidrofil, bagian dalamnya sifatnya hidrofob, sehingga bahan aktif yang tidak terlarut bisa masuk dan terlarutkan. Tapi yang jadi masalah adalah pada kasus-kasus tertentu, misalkan pengawet ya, pengawet itu akan efektif kalau dalam bentuk bebas. Karena apa? Dia akan berdifusi dengan mudah eh, ke membrana bakteri yang mana membrana bakterinya itu mengkontaminasi air. Karena kalau dalam bentuk bebas dia berdifusi ya. Tetapi kalau dalam bentuk misel, selular aktifnya itu tidak lagi difusi tetapi endositosis. Sehingga butuh waktu karena dia adalah transport aktifnya. Sehingga pada penggunaan surfaktan, jika ada pengawet, ada kemungkinan pengawetnya menjadi tidak aktif karena ya tadi terlingkupi oleh misel. Walaupun lebih mudah larut, tetapi selular aktifnya akan berbeda. Kalau dalam bentuk molekuler, dia bisa berdifusi langsung ke membrana sel bakteri ya. Tetapi kalau dia dalam bentuk misel, maka tidak bisa berdifusi. Dia harus dengan transport aktif sehingga tidak aktif. Begitu pula nanti kalau ada bahan aktifnya antibiotik. Ya sama gitu ya. Kalau kita menginginkan absorpsinya lebih bagus, ya harus dipertimbangkan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah dengan pembentukan kompleks ya. Ini mungkin saya belum menambahkan gambarannya ya. Jadi pembentukan kompleks misalkan dengan siklodextrin. Nah, siklodextrin itu bentuknya semacam keranjang ya, sehingga bagian dalam keranjangnya itu hidrofob, bahan aktif bisa berikatan di sana, sementara bagian luar keranjangnya adalah hidrofil atau polar ya. Sehingga tadi like dissolve like ya, kamuflase gitu. Jadi solvent cavity yang polar, maka karena psikologis bagian luarnya polar, maka dia akan lebih mudah berikatan dengan solvent cavity-nya, akan lebih mudah menempati solvent cavity-nya. Walaupun bahan aktifnya berada di bagian dalam, sehingga pembentukan kompleks bisa untuk meningkatkan kelarutan bahan aktif ya. Kemudian hidrotropi, tadi yang saya sampaikan bahwa hidrotropi adalah suatu bahan yang bisa meningkatkan kelautan suatu bahan nonpolar dengan mempengaruhi polaritas dari pelarut air. Cuma ini digunakan dalam jumlah yang besar ya, 20-50%. Jadi adanya ikatan hidrogen dengan molekul air atau pembentukan kompleks atau menurunkan tegangan permukaan dari air dan bahan yang kurang larut ya. Dan ini beberapa senyawa tertentu ya yang punya bagian kepala polar dan
harus ada bagian kepala polarnya dan bagian ekornya hidrofob, jadi mirip surfaktan ya, supaya dia bisa melarutkan. Cuma memang dibandingkan surfaktan dia rantai hidrofobnya lebih pendek, oleh karena itu mengapa kok butuh jumlah yang lebih banyak. Selain itu adalah dengan modifikasi kimia ya, menjadi produk yang lebih water soluble. Contohnya di sini adalah betamethason yang sangat seger larut air, dibuat ester disodium fosfatnya yang memiliki kelautan jauh lebih banyak, hingga 1.500 kali ya. Jadi dia lebih mudah larutnya. Jadi pertanyaan adalah dengan kelarutan yang lebih tinggi, bagaimana terkait dengan bioavailabilitas, ya? Sehingga nanti dosisnya bagaimana. Nah, ini menjadi masalah, gitu ya. Walaupun kelarutannya meningkat, absorpsinya bagaimana, bioavailabilitasnya gimana, sehingga efikasi sama toksisitasnya bagaimana. Karena tentu kalau kelarutan meningkat, absorpsinya ya harus dilihat ya. Kalau absorpsinya meningkat, ya 1.500 kali pasti nanti terkait dengan dosis, toksisitasnya juga perlu diperhatikan. Berikutnya adalah crystal modification atau modifikasi kristal. Tadi saya sebutkan bahwa bentuk amorf akan memiliki larutan yang lebih mudah dibandingkan bentuk kristal. Oleh karena itu ketika nanti Anda memesan bahan aktif ataupun bahan tambahan ya, itu kan macam-macam nanti ya, ada bentuk kristal, ada bentuk powder, ada kristal partikel ukurannya sekian gitu ya. Jadi kalau bentuk kristal pasti lebih suka larut dibandingkan dengan bentuk powder. Tetapi lebih stabil, karena bentuk powder itu karena luas permukaannya besar, nanti higroskopis, kemudian reaksi dengan CO2 gitu ya, menggumpal dan seterusnya. Itu harus dipertimbangkan. Kemudian ukuran partikel juga nanti berpengaruh ya, ukuran partikel besar, ukuran partikel kecil gitu ya, homogenitas pencampuran, stabilitas sediaan, kelautan juga akan berpengaruh. Sehingga sangat penting Anda membuat spek untuk bahan baku atau excipient gitu ya. Kemudian pembentukan salt formation, misalkan ketoprak arginin ya, ini dengan dispersi padat, bisa gitu ya. Ya pH, pKa tadi ya, senyawa asam lalu di basa, senyawa basa lalu di asam gitu ya. Cuma ya itu tadi harus dipertimbangkan ya. Oleh karena itu pada sediaan larutan bisa saja mengandung komponen solubilizer karena bahan aktifnya suka larut di air gitu ya. Bisa mengandung buffering agent. Mengapa? Karena dia punya pH stabilitas yang lentangnya tertentu gitu ya. Sehingga kalau tidak dijaga maka akan rusak. Mungkin juga butuh pengawet karena mengandung air dan gula, kadar gula yang tinggi gitu ya. Sedangkan sedianya multiple dose gitu ya. Kemudian butuh thickening agent karena itu tadi untuk aspek akseptabilitas dan kemudahan dose adjustment-nya gitu ya. Atau mungkin butuh antioksidan karena EPA-nya adalah senyawa yang mudah teroksidasi ya. Butuh anti-foaming, misalkan di formula ada surfaktan sehingga nanti kalau dikocok muncul buih, tidak akseptabel dan juga nanti kesulitan gitu ya, sehingga butuh anti-foaming agent. Atau butuh anti-catalog. Anti-catalog itu senyawa-senyawa yang mencegah penguapan sehingga menghindari kristalisasi dari sukrosa. Serta flavoring, sweeteners, dan coloring agent ya. Jadi bahan-bahan ini bisa ditambahkan atau tidak perlu ditambahkan tergantung ke permasalahan dan tujuan yang diinginkan ya. Walaupun tadi ya, karena stabilitas maksimum ada di pH tertentu sehingga harus didapar. Jadi semuanya sudah kuliah mengenai larutan dapar, jadi sudah jelas ya. Kemudian pengawet. Pengawet diperlukan kenapa? Karena media utamanya adalah air. Sehingga menjadi media yang baik untuk pertumbuhan mikroba gitu ya. Nah, mikroba sendiri jika ada kontaminasi bisa mengakibatkan perubahan ya, baik perubahan fisik ataupun perubahan kimia. Perubahan fisik
perubahan warna, bau, viskositas, suhu gitu ya. Perubahan kimia karena adanya mikroba yang berlebih, adanya hasil metabolisme bakteri, sehingga pH-nya menjadi lebih asam. Nah, kalau pH-nya lebih asam, bahan aktifnya terdegradasi, gitu ya. Bisa mengakibatkan degradasi kimia atau bahkan inaktivasi atau hidrolisis, gitu ya. Nah, ini persyaratan untuk pengawet. Jadi, pengawet harus memiliki spektrum yang luas karena mikroba itu mulai dari gram positif dan negatif hingga ke fungi, yeast gitu ya. Kemudian stabil secara fisik, kimia dan mikrobiologi, akseptabel ya. Dan efektivitas pengawet bergantung pada yang pertama kelarutan ya. Jadi pengawet itu untuk bisa efektif harus larut dalam air. Kalau dia tidak larut dalam air maka tidak efektif. Tadi yang bisa dibersihkan kemampuan hanya yang bentuk terlarut. Kemudian yang kedua, partisi ya. Partisi itu dimasukkan seperti ini. Pada sediaan krim, itu ada fase minyak, ada fase air. Tapi seringkali pengawet yang digunakan adalah kombinasi nipakin nipasol ya. Nipakin yang lebih larut dalam air panas, nipakin yang lebih larut di fase minyak. Bukan berarti fase minyaknya yang diawetkan ya. Karena mikroba itu hanya tumbuh di fase air. Tapi penggunaan nipasol di sini dimaksudkan satu, nipasol memiliki koefisien partisi yang baik ya, sehingga nanti kalau ada nipagennya sudah habis di fase air, maka nipasol ini bisa berpartisi ke fase air dan bisa memberikan efikasi sebagai pengawet. Kemudian yang kedua, dengan kombinasi nipagen nipasol, itu jumlah nipagen yang dipakai itu lebih sedikit. Nipagen permasalahan utamanya adalah kelarutan yang terbatas dalam air ya, sehingga dengan menggunakan jumlah nipagen yang lebih sedikit, maka kelarutannya akan lebih bagus. Sehingga tadi efektivitas pengawetnya terjamin karena dia terlarut, gitu ya. Kemudian disosiasi karena pengaruh pH ya. Tadi saya katakan ada pengawet dengan pH efektifnya sekitar 5, misalnya sodium benzoat ya. Sedangkan sediaan Anda pH-nya 7, ya tidak mungkin dipakai. Karena asam benzoat atau sodium benzoat ketika pH 7 dia akan lebih banyak dalam bentuk terionkan. Kalau dalam bentuk terionkan otomatis tidak bisa menembus membrana bakteri yang ada di air gitu ya. Karena dia pola. Oleh karena itu sangat perlu diperhatikan ya terkait dengan disosiasi dan pH efektivitas. Kemudian interaksi dengan bahan lain, misalkan tadi ada atau tidaknya surfaktan, karena kalau ada surfaktan, maka molekul pengawet bisa terjebak di miselnya, menjadi tidak aktif, gitu ya. Kemudian thickening agent bisa memakai bahan-bahan yang kental, misalnya propylene glycol atau glycerin gitu ya, atau bisa menambahkan polimer ya. Kemudian anti-foaming agent tadi ya, untuk menghindari buih, antioksidan saya rasa sudah dijelaskan di depan tadi ya. Anti-caplok, anti-caplok ya, tadi saya jelaskan bahwa caplok itu terjadi karena adanya kristalisasi gula karena air sirupnya menguap gitu. Ketika Anda menuang sirup, itu kan di leher botolnya ada cairan yang tersisa gitu ya. Seringkali langsung kita tutup. Nah, tutupnya itu kan nggak rapat, sehingga memungkinkan cairan sirupnya itu akan menguap lama-kelamaan ya. Nah, kalau menguap maka kristal gulanya akan mengkristal kembali gitu ya. Nah, akibatnya apa? Kalau dia mengkristal, tutupnya menjadi sulit untuk dibuka. Setelah itu perlu ditambahkan anti-caplok. Anti-caplok adalah zat yang sifatnya homektan ya. Homektan itu artinya dulu Anda di kimia fisik kan belajar ya, kalau ada air, titik didih air 100. Kemudian ada etanol, titik didih etanol 60 gitu ya. Kalau air dan etanol dicampur, maka titik didih campurannya di mana? Berapa nilainya? Titik didihnya 100, kalau etanol 60, maka campuran air dan etanol memiliki titik didih
Itu biasanya. Hmm? 80 derajat itu, Saya agak tahu ya. 80 derajat. Ya. Intinya titik didihnya akan berada di antara etanol dan air ya. Oleh karena itu ketika kita menambahkan eh, humektan ke dalam sirup, maka humektannya juga akan begitu ya, menyebabkan airnya akan sulit menguap karena ada ikatan hidrogen antara humektan poliol itu dengan air gitu ya, yang menyebabkan airnya menjadi sukar menguap karena nilai titik didih keduanya pasti berada di antara air dan poliol tadi gitu ya. Nah ini prinsipnya sama seperti itu ya. Kemudian menggunakan korigen atau coloring agent, flavoring gitu ya. Ini menjadi utama juga ya karena sediaan liquid untuk anak. Tapi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, warna tidak boleh menutupi degradasi obat. Kemudian yang kedua, perasa ya. Perasa itu nanti Anda coba lihat ya di taste masking agent ya. Masing-masing karakteristik obat itu bisa ditutupi dengan rasa-rasa tertentu ya. Jadi kalau obat yang memiliki rasa dasar yang asin, maka perasa apa yang cocok gitu ya. Kalau obat-obat yang memiliki rasa tanah, jadi obat-obat dengan struktur logam ya, magnesium, aluminium, zinc gitu ya, itu ditutupi dengan rasa apa gitu ya. Kemudian obat-obatan yang pahit itu rasa apa yang sesuai? Itu ada optimasinya ya, ada hasil penelitiannya itu. Jadi memilih rasa bisa dikaitkan dengan rasa dasar dari bahan aktifnya gitu ya. Kemudian yang ketiga warna ya. Eh, Jika memang diperlukan maka warna rasa diperlukan ya. Boleh ditambahkan. Tetapi kalau memang itu tidak diperlukan, misalnya pada pasien bayi gitu ya, maka ya lebih baik mungkin tidak perlu ditambahkan. Karena apa? Bagaimanapun itu adalah bahan kimia gitu ya. Kecuali kalau memang itu untuk identitas produk. Karena banyak di pasaran ya sehingga untuk meyakinkan bahwa ini adalah produk yang eh, real. Tapi saya jarang sekali ya melihat sediaan-sediaan untuk bayi itu berwarna ya, kecuali kalau bahan aktifnya memangnya berwarna. Tapi kalau bahan aktifnya tidak berwarna, biasanya jarang sekali ditambahkan pewarna ya. Kalau pasiennya bayi, tapi kalau pasien anak-anak saya rasa menjadi penting ya, karena panca inderanya berperan penting terkait dengan penerimaan untuk minum obat ya. Nah, untuk metode pembuatan sendiri, ini sudah saya jelaskan pada saat responsi ya. Secara umum ada tiga. Jadi yang pertama bahannya dilarutkan di masing-masing pelarut kemudian dicampur, atau pelarutnya dicampur terlebih dahulu baru ditambahkan bahan diaduk sampai larut, atau bahannya ditambahkan pelarut mulai dari yang paling bisa melangkah sampai yang kurang bisa melarutkan. Ya, masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing ya. Kalau masing-masing bahan dilarutkan di masing-masing pelarut, kita pasti tahu ya, mana yang larut, mana yang tidak larut. Dan kita bisa yakin kalau ada eh, hasil yang menunjukkan tidak bisa larut itu karena yang mana gitu ya. Kalau menggunakan campuran pelarut dicampur lebih dahulu, biasanya membutuhkan waktu pencampuran yang lebih lama ya. Kemudian kalau ditambahkan pelarut yang paling bisa melarutkan, optimasi bahwa diaduk sampai larut maksimal itu yang susah karena ada obat yang masih tidak terlarut ya, sehingga kita nggak tahu apakah ini sudah larut maksimal atau belum.
Cuma kelemahannya kalau metode 2 dan 3 ini alatnya cukup minim, sedangkan kalau metode 1 butuh banyak alat ya. Jadi itu, tapi masing-masing ya itu tadi yang saya sampaikan ya, punya, pertimbangan, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kakak. Hmm. Mhm. Intinya tidak ada yang ingin ditanyakan, Pak. Ya, kita lanjutkan, terkait dengan scale up ya. Jadi sebetulnya secara umum tahapan pembuatan sediaan itu dimulai dari tahap lab scale, di mana lab scale ini, dibuat dalam jumlah yang kecil sesuai dengan peralatan yang ada di lab ya, di bench. Bisa skala 1 atau 2 liter gitu ya. Nah, ketika di lab scale ini sudah oke formulanya, kemudian kita cek, kita evaluasi parameternya sudah oke, kita uji hedonik atau kesukaannya juga sudah oke, maka kita akan scale up ke skala pilot. Nah, skala pilot ini akan diproduksi dengan menggunakan fasilitas produksi, tetapi dengan jumlah kapasitas minimum. Ya misalkan, mixing tank kapasitasnya, 25 sampai 100 liter gitu ya, maka kita pakai yang minimum 25 liter, tetapi kita lakukan dengan 3 batch berturut-turut. Ya pada skala pilot menggunakan fasilitas produksi, tetapi, pada skala minimum dan dilakukan pada 3 batch yang berturut-turut ya. Nah, di situ nanti kita lakukan validasi proses, validasi metode, kemudian, hasil yang diperoleh, juga kita lakukan uji stabilitas dipercepat ya. Kita cek di 0,36 sampai akhirnya kita peroleh prediksi waktu kadaluarsa. Waktu kadaluarsa itu bergantung berapa kadar minimum yang ada di monografi sediaan ya. Kalau, paracetamol larutan minimumnya kan 90, berarti kita cari T90, waktu yang dibutuhkan untuk bahan tersebut, tersisa kadarnya 90% ya, itu adalah waktu kadaluarsa ya. Kemudian kalau kita sudah punya data itu, data 3 batch berturut-turut, data validasi proses, kemudian data, uji stabilitas dipercepat, kita ajukan untuk nomor izin edar produk ya. Setelah masuk ke nomor izin edar produk, maka kalau sudah dapat, kita baru masuk ke skala produksi. Skala produksi itu menggunakan fasilitas produksi, tetapi dia full tank capacity ya. Jadi kalau skala pilot dia skala minimum, kalau skala produksi ya sudah langsung full tank gitu ya. Dan kita lakukan uji stabilitas real time. Jadi uji stabilitas real time ini gunanya adalah kita bisa ajukan semacam, memorandum gitu ya, atau perbaikan, kalau misalkan berdasarkan prediksi itu 3 tahun, kalau dengan real time ternyata 3 tahun masih, aman dan 5 tahun katakanlah kadaluarsanya, maka kita bisa ajukan bahwa kadaluarsa produk kita diubah menjadi 5 tahun ya. Karena sebetulnya uji stabilitas cepat itu sifatnya adalah prediksi. Gitu ya. Jadi prinsipnya ada 3 tahapan, ada skala lab, skala pilot, dan skala produksi. Skala lab, dikembangkan skala pilot diajukan uji edar, kalau oke, masuk ke skala produksi ya. Ya tentu, kalau sudah masuk skala pilot karena dia fasilitasnya adalah fasilitas produksi, alat-alatnya juga
butuh dokumentasi ya. Jadi untuk alat-alat produksi itu ada yang namanya kualifikasi ya. Kualifikasi itu adalah proses memastikan bahwa alat itu bekerja sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Ada kualifikasi desain, jadi kalau kita butuh alat mixing tank gitu ya, kita mendesain, kita butuh alat yang ada propellernya, ada heating tanknya, kemudian ada outlet untuk mencuci, ada inlet untuk memasukkan fase air dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu kita desain, kemudian kita ajukan ke supplier, alatnya datang, kita cocokkan. Kemudian setelah kualifikasi desain, ada kualifikasi instalasi ya. Jadi kualifikasi instalasi itu untuk memastikan bahwa kondisi instalasinya sesuai gitu ya. Oh, ini butuh area ukuran sekian di ruang produksi kelas C gitu ya. Kemudian butuh suhu ruang sekian karena alat ini panasnya gitu ya. Kemudian butuh listrik daya sekian. Itu kualifikasi instalasi. Kemudian setelah kualifikasi instalasi ada kualifikasi kinerja atau operasional ya. Jadi ketika kita tekan power button-nya, maka alatnya bisa nyala. Kalau kita tekan mixernya nyala, maka alat mixernya bisa berputar gitu ya. Tekan 1000 RPM memang 1000 RPM ya. Kalau kita tekan on untuk heating tanknya suhu 35 ya memang suhunya 35. Jadi bekerja sesuai dengan spesifikasinya. Dan terakhir adalah performance qualification ya. Jadi alat itu bekerja untuk peruntukannya. Misalkan kita membeli filling machine gitu ya. Kita desain bahwa alat itu bisa mengisi 100 botol dalam waktu sekian menit dengan volume sekian. Ya harus dipastikan bahwa alat itu bisa mengisi untuk sekian botol dengan volume sekian selama sekian menit gitu ya. Jadi memang peruntukannya atau misalkan membuat dry syrup dengan oven gitu ya, pada suhu sekian bisa mengeringkan granul. Jangan sampai dengan suhu sekian granulnya nggak kering-kering gitu ya. Atau flow bed dryer ya, bisa mencampur granul sekaligus mengeringkan. Jadi dicek homogenitasnya, dicek MC-nya sesuai. Jadi ada performance qualification artinya sesuai dengan peruntukannya. Selain kualifikasi, ada istilah validasi ya. Validasi itu adalah suatu proses untuk memastikan bahwa berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi kalau mencampur stepnya 1, 2, 3, 4, maka hasilnya nanti pasti jadi larutan. Maka kalau kita lakukan dengan step yang sama, jumlah yang sama, alat yang sama, suhu yang sama, stirring speed yang sama, ya hasilnya larutan. Jadi sudah ada SOP-nya, kita tinggal ikut. Kalau mengikuti itu hasilnya pasti jadi, itu namanya validasi ya. Tapi kalau masih ada faktor lain yang ternyata kok hasilnya nggak konsisten, ya berarti belum valid, belum validasi ya. Oleh karena itu, mengapa kok validasi ini butuh 3 kali batch ya, untuk memastikan bahwa hasilnya memberikan hasil yang reproducible. Kemudian ada istilah lagi kalibrasi ya. Kalibrasi itu adalah membandingkan suatu alat dengan standarnya. Oleh karena itu yang dimaksudkan dengan kalibrasi itu sesuatu yang bisa dimunculkan dengan nilai ya, suhu, berat timbangan gitu ya, kemudian kecepatan pengadukan, panjang ya. Jadi sesuatu yang bisa terukur dengan nilai standarnya. Saya untuk material inspection sudah dibahas di DP 1 ya. Ini adalah tahapan umum untuk pembuatan sedia larutan ya. Jadi penimbangan bahan dilanjutkan dengan pelarutan, kemudian dilanjutkan dengan pencampuran, kemudian filtrasi, filling dan packaging ya. Ini skemanya, jadi ditimbang dulu, kemudian membuat larutan masing-masing bahan, kemudian mencampur, kemudian dilakukan filtrasi dan diperoleh produk ruahan ya. Di mana produk ruahan ini dicek dulu untuk IPC-nya, homogenitas, relatif. Kalau sudah sesuai,
maka nanti masuk ke filling machine sampai ke packaging sehingga diperoleh final product ya. Untuk final product nanti dicek ketentuannya ya. Yang pertama untuk penimbangan, yang harus diperhatikan adalah kapasitas penimbangan harus sesuai peruntukannya ya. Jadi kalau nimbang skala kilogram harus pakai timbangan yang memang kilogram gitu ya. Maka dari itu untuk menimbang Anda harus pastikan minimal kapasitas penimbangannya berapa. Jadi kemarin seperti membuat jurnal gitu ya, membutuhkan pewarna 0,006% gitu ya. Sehingga butuh sekian miligram, 10 atau 6 miligram gitu ya. Nah, itu apakah bisa ditimbang di lab kita gitu. Jadi diperhatikan kapasitas penimbangannya berapa sehingga harus disesuaikan. Karena kalau tidak sesuai dengan kapasitasnya berarti kan simpangannya jauh ya. Sehingga apakah jumlahnya itu valid? Jadi tanda tanya gitu ya. Jadi harus dicek kesesuaiannya dengan timbangannya. Kemudian melarutkan ini suhu, pengadukan dan seterusnya ya. Kemudian pencampuran prinsipnya ada dua ya, ada direct mixing, ada indirect mixing ya. Untuk direct mixing itu semua bahan ditimbang, dicampur, ditambahkan pelarut, diaduk sampai melarut sempurna ya. Sedangkan kalau indirect mixing masing-masing dilarutkan baru dicampur. Nah ini kelebihan dan kekurangannya ada masing-masing ya. Kalau pakai direct mixing, kalau sampai akhir tidak larut kita nggak tahu yang tidak larut itu yang mana, ya. Kalau indirect mixing kita bisa memastikan bahwa masing-masing terlarut ya, sehingga kadang-kadang ada interaksi ya, masing-masing larut tapi ketika dicampur malah justru tidak larut. Nah ini kan berarti ada inkompatibilitas. Nah itu kita bisa tahu penyebabnya ya. Cuma pada indirect mixing kita butuh mesin yang lebih banyak. Kemudian ada filtration, ini untuk memastikan bahwa semua bahan terlarut ya. Jadi tidak ada kotor. Kemudian evaluasi dari finish product ya, ada organoleptis, pH, viskositas, kadar bahan aktif dan berat jenis ya. Kemudian masuk ke filling. Untuk filling ini ada 3 metode ya, ada gravimetri yaitu berdasarkan berat. Jadi mengisinya berdasarkan berat, misalkan 100 mili itu setara dengan berat sekian gitu ya. Atau juga bisa berdasarkan volume, jadi alatnya di set 100 mili, maka nanti masuk 100 mili. Atau juga berdasarkan sensor ketinggian cairan yang ada di botol gitu ya. Jadi macam-macam, kemudian packaging, kemudian evaluasi dari sediaan cair ya. Oke, selasa itu untuk kuliah hari ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Tidak ada, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akhiri untuk kuliah sore ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Permisi, Pak.